Di masa penjajahan Belanda, seorang pemuda ningrat Jawa dikirim ayahnya kuliah ke Belanda. Pemuda itu bernama Raden Abdullah Suryo Subroto, lahir tahun 1878 di Semarang. Sebenarnya awalnya dia ingin kuliah kedokteran, sebab sebelumnya di Batavia dia sudah melakukannya. Namun setiba di Belanda karena bakat seninya, dia putuskan masuk sekolah seni karena dirinya ingin jadi pelukis. Usai kuliah, Suryo Subroto pulang ke tanah air dan mulai berkarir sebagai pelukis beraliran naturalis. Lukisannya pada umumnya bertema keindahan alam Hindia Belanda. Gaya lukisan itu disebut Mooi Indi atau Hindia Elok yang berkembang di Hindia Belanda pada abad ke-19. Suryo Subroto menikah dengan istri keduanya, Raden Nganten Ngadisah, seorang wanita ningrat dari Kasunanan Solo yang pandai membatik. Mereka memiliki 5 anak. Kata orang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bakat seni Abdullah Suryo Subroto dan istrinya Raden Nganten turun kepada anak sulungnya Sujono dan anak kedua yang bernama Basuki. Basuki yang unik, Basuki yang penuh warna. Jika anak-anak lain mungkin sibuk main gundu dan gasing, sejak usia 4 tahun, Raden Basuki Abdullah sudah sibuk memainkan pensil, menggambar Gusti Yesus, Rabindranath Tagore sastrawan India, dan Krishnamurti filsuf India. Di usia 10 tahun, dia menggambar Mahatma Gandhi. Hasilnya menakjubkan untuk anak seusianya. Sejak kecil, Basuki diangkat sebagai anak oleh pamannya Dr. Sulaiman Mangunhusodo yang merupakan dokter pribadi Paku Buwono ke-10. Hal itu membuat Basuki dekat dengan kehidupan keraton Kasunanan Solo. Saat sang paman pindah ke Jogja, Basuki turut serta. Karena keluarganya terpandang, Basuki diberi kesempatan mengecap pendidikan setara SD yakni HIS dan pendidikan setara SMP yakni Mulo. Tapi nilai pelajarannya anjlok. Dia hanya suka pelajaran sejarah dan menggambar. Ketika murid-murid lainnya menyimak pelajaran di kelas, Basuki malah sibuk menggambar hingga dimarahi guru. Pada 1932, di usia 17, Basuki lulus Mulo. Darah seninya memang tak bisa dipungkiri. Selain piawai melukis, dia juga bisa menari, suka menonton wayang dan karawitan. Yang dia tidak suka adalah dirinya yang kerap sakit-sakitan. Meski sudah berobat kemana-mana, sakitnya tak kunjung pulih. Untuk menghibur diri dan mengalihkan pikiran dari rasa sakit, Basuki kerap melukis Gusti Yesus. Dan setiap usai melukis Gusti Yesus, sakitnya hilang. Hal itu terjadi berulang kali, sehingga Basuki memutuskan menganut agama Katolik. Pada 1933 di usia 18, dia dibaptis dengan nama Franciscus Xaverius. Di tahun yang sama saat berada di Bandung, iseng-iseng Basuki mengikuti pameran lukisan cat minyak di sebuah pasar malam. Adiknya laki-laki jadi model dalam lukisannya. Tak disangka lukisan itu menarik perhatian banyak orang dan terjual dengan harga tinggi. Salah satu pengunjung yang terkesan adalah Romo Kuh. Kepada Basuki, dia berjanji akan mengupayakan beasiswa bagi pemuda berbakat itu untuk melanjutkan studi seni ke Belanda. Sejak pameran di pasar malam itu, nama Basuki mulai dikenal orang dan pesanan lukisan mulai berdatangan. Kemampuan melukisnya sampai ke telinga seorang profesor ahli anatomi Belanda di Sekolah Teknik Bandung yang merupakan cikal bakal ITB. Sang prof memberi tantangan pada Basuki untuk memamerkan lukisan terbaiknya di Pekan Raya Bandung. Basuki menerima tantangan itu. Dia bikin lukisan besar tentang pertarungan Gatot Kaca dan Antasena yang dilerai oleh Dewi Sembadra. Bersama temannya Soekarno alias Bung Karno, dia datangi Raden Mas Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini, untuk minta pendapat tentang lukisan itu. Sosrokartono memprediksi, dengan lukisan ini kau akan dapat berkah. Dan benar saja, saat berpameran di Pekan Raya Bandung, pengunjung yang menyaksikan lukisan karya Basuki tertegun, terpesona dengan kekuatan lukisan itu. Ramai-ramai mereka menaruh uang Rp1 di bawah lukisan itu sebagai tanda apresiasi. Dalam waktu singkat terkumpul jumlah yang cukup besar, suatu berkah yang sangat mengesankan. Lalu bagaimana sekarang? Apakah Basuki ingin meneruskan pekerjaan sebagai pelukis profesional? Yang ada, dia malah galau dengan bakat melukisnya, gusar dengan masa depannya. Ketika berada di Jogja, Basuki yang galau berniat menenangkan diri. Dia bersepeda meluncur menuju pantai Parangtritis. Di sana, dia berdoa,
doa yang panjang hingga berjam-jam memohon pada Tuhan untuk diberikan jalan hidup yang jelas. Tiba-tiba dia mendengar suara sayup. Segera pulang, di rumah ada sesuatu menunggu. Menjelang fajar, Basuki tiba di rumah dan benar saja dia menemukan sepucuk surat di atas meja. Isinya kabar baik, dia mendapat beasiswa kuliah di Belanda. Apa yang dijanjikan Romo Koch jadi kenyataan. Di tahun itu juga 1933, Basuki berangkat ke Belanda dan kuliah di Akademi Seni Visual di Den Haag. Karena kecerdasannya, Basuki berhasil lulus lebih cepat pada 1935. Dia juga sempat menimba ilmu dan pengalaman melukis di Paris dan Roma. Selain sibuk berkutat dengan seni lukis, sebagai seorang pemuda, Basuki tentunya merindukan cinta dan asmara. Dan di Belanda lah pertama kali dirinya mengenal cinta yang serius. Dia menemukannya di sebuah toko buku langganannya. Si penjaga toko, Josephine, seorang gadis Belanda yang dengan ramah menawarkan buku-buku seni kepada Basuki setiap pemuda itu datang berkunjung. Sang gadis mengisahkan padanya tentang pelukis-pelukis terkenal dunia beraliran impresionisme seperti Claude Monet asal Prancis yang pernah mencoba mengakhiri hidup dengan melompat ke sungai Seine. Juga Vincent van Gogh asal Belanda yang mengerat telinganya sendiri dan menghadiahkannya pada seorang wanita di rumah bordil. Basuki rela mendengar cerita itu meski sebenarnya kurang tertarik sebab dirinya lebih tertarik pada Josephine. Rasa suka Basuki pada Josephine ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi apakah cinta mereka mungkin? Mereka terlalu berbeda. Josephine seorang gadis kulit putih asli Belanda, sedangkan Basuki pemuda pribumi Hindia Belanda, wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Wajar saja Josephine khawatir orang tuanya akan menentang hubungan mereka, tapi Basuki nekat menemui orang tua kekasihnya untuk melamar, dan dia sukses meyakinkan mereka sehingga mendapat restu. Pada 1937, Basuki dan Josephine menikah di sebuah gereja Katolik di Den Haag. Rentang usia mereka hanya 2 tahun, Basuki 22 dan Josephine 20. Nah, sekarang saatnya pulang ke tanah air. Basuki pun memboyong sang istri. Mereka tinggal berpindah-pindah agar Basuki juga bisa sekalian mempromosikan diri dan lukisannya, sebab saat itu warga Hindia Belanda tidak banyak mengenal dirinya. Awalnya mereka tinggal di Batavia, kemudian pindah ke Bandung. Dan di sanalah pada Januari 1938 di Rumah Sakit Borromeus lahir Saraswati, anak tunggal mereka. Basuki berkeliling Nusantara, berpameran di beberapa kota besar. Pada 1939 dia menggelar pameran di Batavia dan Bandung. Lalu pada 1941 di Solo, Surabaya, Semarang, dan Jogja. Di masa pendudukan Jepang dia sempat mengajar melukis di sebuah organisasi. Namun kehidupan di Pulau Jawa ternyata sulit bagi Josephine. Perbedaan budaya begitu besar. Hubungannya dengan Basuki mulai goyah. Hingga akhirnya tak bisa diselamatkan lagi. Keduanya pun berpisah. Pada 1943, Josephine pulang ke Belanda dengan membawa sang anak Saraswati. Sementara itu Basuki terus melukis. Dia kembali menetap di Belanda dan aktif berpameran di berbagai kota di Eropa. Tak perlu waktu lama, pada 1944, Basuki kembali jatuh cinta di Belanda dengan seorang penyanyi seriosa, Maria Mitchell, yang dipanggil Basuki dengan nama Maya. Mereka menikah, keduanya tampak serasi, sama-sama seniman, saling mendukung, saling menguntungkan. Saat itu nama Basuki semakin populer. Selain melakukan pameran di berbagai kota di Belanda dan Inggris, pria itu juga kerap tampil menari di berbagai kota di Eropa. Pada 1948, bertepatan dengan penobatan Ratu Belanda Juliana, diadakan sayembara melukis sang ratu. Basuki berhasil keluar sebagai pemenang mengalahkan 87 pelukis Eropa lainnya. Orang bertanya-tanya, siapa Basuki? Dari mana asalnya? Dari sinilah kemudian masyarakat Eropa tahu si pelukis hebat itu, Basuki Abdullah, berasal dari Indonesia, sebuah negara di Asia Tenggara yang baru saja merdeka. Pada 1949, ketika berlangsung konferensi meja bundar di Den Haag, Basuki menyempatkan waktu melukis Bung Hatta, Mr. M. Room, dan Sultan Hamid II. Nah, Indonesia sudah merdeka. Basuki pun memutuskan pulang kandang bersama sang istri Maya. Mereka sempat tinggal di Jakarta meski kemudian pindah ke Singapura.
Ketika suatu saat berkunjung ke Jepang, Basuki berkenalan dengan Seiseto Arima, gadis Jepang yang mengagumi karya seninya. Basuki jatuh cinta pada sang gadis, padahal saat itu dia telah beristri. Ternyata, Maya tahu Basuki main mata dengan wanita lain. Pernikahan mereka yang sudah lebih 10 tahun goyah. Pada 1956 mereka pun bercerai tanpa anak dan Maya kembali ke Belanda. Meski begitu, hubungan keduanya tetap baik. Sementara itu, Basuki ngebet mempersunting si gadis Jepang, tapi sebelumnya dia ingin berkonsultasi dulu dengan teman dekatnya, Presiden Soekarno. Basuki pun datang ke Istana Bogor berbekal foto si gadis Jepang. Dia sampaikan pada Presiden Soekarno ingin menikahi Seiseto. Soekarno mengizinkan. Namun sial bagi Basuki, impiannya gagal sebab orang tua Seiseto keburu menikahkan anak mereka dengan seorang pemuda Jepang. Sebenarnya ada kisah unik di balik hubungan pertemanan Basuki dan Presiden Soekarno. Selain pernah melukis Soekarno, Basuki juga pernah bikin sang proklamator jatuh cinta pada sosok wanita di lukisannya. Saat itu Soekarno melihat lukisan Basuki yang menampilkan wanita cantik berkebaya ungu. Soekarno terkesima dan menanyakan siapa model lukisan itu. Basuki bilang Kartini Manopo. Dan dari sinilah semuanya berlanjut. Sehingga akhirnya Soekarno menikahi Kartini Manopo pada 1959. Wanita itu tercatat sebagai istri kelima sang proklamator. Tampaknya tinggal di luar negeri lebih menarik bagi Basuki. Mungkin saat itu lebih cocok untuk perkembangan karirnya sebagai pelukis. Dia pun pindah ke Singapura yang ketika itu masih menjadi bagian dari Federasi Malaysia dan membuka studio di sana. Namanya saat itu sudah terkenal karena keindahan lukisannya, terutama lukisan potret. Studionya ramai dikunjungi orang yang ingin memesan lukisan. Pameran tunggal yang digelarnya di Victoria Memorial Hall Singapura sukses besar, dihadiri banyak pejabat dan orang kaya dari berbagai negara dan kebangsaan, termasuk keluarga kerajaan Thailand yang mengundang Basuki datang ke Bangkok untuk melukis Raja Thailand dan keluarga. Dan pada 1960, Basuki pun berangkat ke Thailand. Di sana dirinya langsung diterima Raja Bhumipol Adulyadej dan Ratu Sirikit. Sebelum memulai tugas melukis Raja dan Ratu serta anggota keluarga kerajaan, Basuki mengajukan satu syarat, menggelar pameran tunggal di Bangkok. Alasannya agar masyarakat Thailand tahu siapa dirinya dan bagaimana kualitas pelukis yang akan menggambar keluarga kerajaan. Pameran tunggal digelar di Gymnasium of the National Stadium dan Basuki pun resmi menjadi pelukis istana. Dia menetap di Thailand dan mendapat berbagai fasilitas dari raja. Dengan reputasi mendunia, Basuki juga melukis kepala negara lainnya. Hidup sang seniman selalu dikelilingi wanita. Begitu tiba di Thailand pada 1960, cintanya langsung bersemi lagi. Kali ini dia kesengsem pada seorang gadis bar asal Chiang Mai bernama Som Wing Noi. Tahun itu juga dia dan Noi menikah. Ini merupakan pernikahan ketiga Basuki. Tapi keluarga kerajaan marah. Mereka menganggap sebagai pelukis istana, Basuki tak pantas bersanding dengan gadis bar. Pihak kerajaan sempat menghukum pria itu dan mencabut fasilitas tempat tinggal, meski akhirnya sanksi itu dibatalkan. Untuk sementara, pernikahan Basuki aman. Namun ternyata masalah timbul dari dalam pernikahan itu sendiri. Noi cemburu terus, sebab Basuki kerap memakai wanita-wanita cantik sebagai model lukisannya. Dia membatasi waktu Basuki untuk melukis. 20 menit harus selesai, ancamnya. Kegiatan melukis Basuki jadi terganggu. Mudah ditebak, pernikahan itu berumur pendek, hanya 2 tahun. Pada 1962, mereka berpisah tanpa anak. Dan demikianlah, Basuki pun terus melukis dan namanya semakin dikenal di kalangan elit. Karena lukisan-lukisannya, nama Indonesia ikut dikenal di mancanegara. Dia merupakan duta seni Indonesia. Duta yang flamboyan dan selalu dikelilingi wanita cantik. Tak heran dirinya dijuluki pelukis playboy. Basuki tak bisa berlama-lama menduda. Saat jadi juri kontes kecantikan di Thailand, dia bertemu runner-up Nataya Narerat. Nataya lahir di Bangkok tahun 1947. Dia berasal dari keluarga sederhana. Gadis belia itu bersedia jadi model bagi lukisan-lukisan Basuki. Hubungan keduanya semakin dekat hingga kemudian Basuki melamarnya. Nataya menerima, begitupun ibunya memberi restu. Rentang 32 tahun usia mereka tampaknya tak jadi soal.
Sejak kecil, Nataya sudah ditinggal pergi ayahnya dan dia menganggap Basuki sebagai sosok pelindung yang romantis, sabar, dan humoris. Pada 25 Oktober 1963, keduanya menikah di catatan sipil Bangkok. Saat itu usia Basuki 48, sementara Nataya 16. Pengantin baru itu pulang ke Jakarta sebentar. Basuki memperkenalkan Nataya pada Presiden Soekarno. "Istrimu cantik sekali," puji Soekarno. Dia minta lukisan Nataya untuk dipajang di Istana Bogor. Pada 1964, Basuki dan Nataya kembali ke Bangkok. Buah hati mereka, Sisilia Sidawati, lahir di Bangkok pada 1972. Raja Bhumibol ikut memberinya nama Bilan. 13 tahun Basuki menetap di Thailand dan akhirnya pada 1974 dia memutuskan kembali ke tanah air dengan memboyong istri dan anaknya. Dia khawatir jika terlalu lama di luar negeri namanya akan dilupakan masyarakat Indonesia. Sebagai orang terkenal, setiba di Jakarta banyak orang membantunya. Untuk sementara dirinya tinggal di rumah dinas Gubernur DKI Ali Sadikin di Jalan Suropati Menteng. Tapi anehnya, dirinya ternyata disambut dingin oleh seniman Indonesia lainnya. Alasannya, mereka menganggap Basuki tidak nasionalis karena terlalu lama bermukim di luar negeri. Namun hal itu merupakan anggapan tak berdasar sebab Basuki melakukan perjuangannya sendiri dan lewat dirinya dan lukisan-lukisannya Indonesia dikenal di ajang internasional. Basuki dan keluarga kemudian tinggal di rumah mereka di Jalan Sangrila Indah, Kebayoran Lama di Jakarta Selatan sebelum pindah ke rumah 2 lantai di Jalan Keuangan Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Lukisan-lukisan Basuki Abdullah banyak menampilkan tokoh terkenal seperti Pangeran Diponegoro, Wahidin Sudirohusodo, Soekarno, Hatta, Ratu Juliana, Raja dan Ratu Thailand, Imelda Marcos, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan kritik yang mengatakan Basuki hanya tukang pelukis potret dan keahlian itu dianggap tidak membutuhkan keterampilan tinggi. Namun sesungguhnya, karya-karya Basuki yang realistis dan natural inilah yang mudah dinikmati dan dipahami orang awam tanpa harus berpikir keras dan menebak-nebak apa maksud lukisannya. Selain melukis tokoh-tokoh terkenal, Basuki juga melukis tema sosial dan rakyat biasa serta wanita cantik. Lukisannya berupa cerita, legenda, dan mitos Nusantara juga dikenal luas seperti Nyai Roro Kidul yang menampilkan aura magis. Dan khusus lukisan Ratu Pantai Selatan ini ada kisah ganjil di baliknya. Basuki mengaku pernah bertemu Nyai Roro Kidul di sebuah hotel di Pelabuhan Ratu. Meski tidak bisa melihat wajahnya, dia mendengar suara Nyai memanggilnya dan mengajaknya bercakap-cakap hingga bulu kuduknya merinding. Sejak itu keinginannya untuk melukis Nyai sangat kuat, tapi dia tidak tahu bagaimana wajah Nyai Roro Kidul. Yang Basuki tahu, menurut legenda, wajah Nyai cantik. Sebab itulah dia pun mencari wanita cantik untuk jadi model bagi lukisannya. Dan pilihannya jatuh pada Nyonya Harahap, istri seorang dokter. Namun malang, tak lama setelah dilukis, Nyonya Harahap terserang kanker ganas dan meninggal. Awalnya Basuki tidak berpikiran macam-macam dan dia kembali membuat lukisan lain Nyai Roro Kidul. Tapi anehnya ketika lagi-lagi dia memakai model wanita cantik untuk melukis sosok Nyai, kembali musibah menimpa sang model. Hingga 3 kali hal itu terjadi. Saat itulah Basuki sadar dia telah melakukan kesalahan. Kanvasnya menelan korban. Sejak saat itu setiap kali melukis sosok Nyai Roro Kidul, dia tidak lagi memakai model, melainkan hanya mengandalkan imajinasinya saja. Total Basuki menghasilkan 6 lukisan Nyai Roro Kidul dengan versi berlainan. Nah, jika lukisan-lukisan Nyai Roro Kidul diduga telah memicu tragedi bagi para model lukisannya, maka bertahun-tahun kemudian tragedi kembali terjadi dan kali ini menimpa sang pelukis sendiri, Basuki Abdullah. Namanya Amiruddin alias Nanda, asal desa Susuk, Blangpidi, Aceh Selatan. Usianya 20-an, pendidikannya hanya sampai SMP kelas 2.
Sudah 4 tahun dirinya merantau di Jakarta ikut saudaranya yang bekerja sebagai sopir taksi. Selain kerja serabutan sebagai kernet Metro Mini dan penjual koran, Nanda juga kerap mencuri. Terhitung sudah 6 kali dia melakukan aksi pencurian di Jakarta Selatan, termasuk mencuri di rumah warga negara Jepang di Bulungan. Bahkan dirinya sudah pernah dipenjara 8 bulan karena mencuri uang dolar di kawasan Blok M. Tapi bukannya jera, Amiruddin alias Nanda malah sudah menyusun rencana baru, mencuri di sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Keuangan Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Pada Jumat 5 November 1993, pukul 1.30 pagi, di tengah gelap, Nanda menuju target seorang diri dengan menumpang omprengan. Setelah memastikan situasi aman, dia melompati pagar rumah tetangga sebelah dan memanjat tembok rumah tujuannya, lalu menyusurinya hingga tiba di kolam renang di belakang rumah. Lewat celah lubang angin di dekat dapur, dia nekat masuk. Dia beruntung berbadan kecil sehingga bisa lolos masuk ke dapur lewat lubang angin itu. Karena capek setelah memanjat tembok dan masuk lewat lubang angin, Nanda makan buah apel yang ditemukan di dapur. Pria itu lalu naik ke lantai 2 dan membuka pintu teras atas. Tujuannya agar nanti dia bisa langsung kabur lewat sana. Dia tidak mungkin kabur lewat pintu bawah karena ada satpam. 15 menit dia mengamati sekeliling sebelum kembali ke lantai 1 dan mengambil kamera, Walkman, serta samurai, lalu menaruhnya di teras atas supaya nanti barang-barang itu bisa langsung dibawanya kabur. Nanda kemudian turun lagi ke lantai 1 dan perlahan membuka pintu kamar sang tuan rumah yang tampak sudah tidur dengan hanya mengenakan singlet. Saat itu pintu kamar terhalang oleh pintu lemari yang terbuka. Terpaksa Nanda merangkak dan pelan-pelan membuka lemari untuk mencari uang dan jam tangan. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu di punggungnya. Begitu dirinya menoleh, sang tuan rumah ternyata sudah bangun dan menginjak punggungnya sambil berteriak, "Maling! Maling!" Nanda terkejut dan langsung menyambar senapan yang ada di dalam kamar dan menghantamkannya pada pria itu hingga tersungkur. Namun pria itu masih juga berteriak, "Maling!" Tak ada pilihan, Nanda takut ketahuan. Kembali dia menghantamkan senapan hingga sang pria bungkam, tak bergerak lagi. Bergegas Nanda mengambil uang Rp200.000 dan puluhan jam tangan, lalu memasukkannya ke dalam tas. Pakaiannya yang penuh darah ditutupinya dengan piyama milik sang tuan rumah. Lantas Nanda naik ke lantai 2 dan beristirahat sejenak, mengumpulkan tenaga sebelum turun dari teras dengan penangkal petir dan kabur di kegelapan malam. Fajar menyingsing. Pagi 5 November 1993, seperti biasa, 2 ART yakni Jumiati dan Lasmini sudah bangun. Pukul 5.30 Jumiati menyiapkan kopi untuk majikannya, sang maestro, pelukis kondang Basuki Abdullah. Ketika dia membawa secangkir kopi masuk ke kamar tidur di lantai 1, dia lihat majikannya tertelungkup di lantai dekat tempat tidur. Awalnya Jumiati berpikir majikannya yang suka usil itu hanya bercanda. Namun setelah dia perhatikan dan melihat ceceran darah, dia segera menjerit minta tolong. Seisi rumah gempar. Nataya sang istri histeris dan pingsan setelah melihat kondisi sang suami. Basuki dibawa ke RSCM dan dinyatakan meninggal dunia di usia 78 tahun. Polisi yang sudah dihubungi segera tiba di TKP. Kamar tidur berantakan, lemari-lemari dan laci bufet terbuka, pakaian berserakan, berhamburan, dan senapan patah 2. Puluhan koleksi jam tangan dan uang tunai hilang. Polisi menduga kasus itu merupakan pencurian yang berakhir dengan pembunuhan. Benarkah? Tapi siapa pelakunya? Mengapa pelaku bisa masuk ke dalam rumah, padahal rumah dijaga seorang satpam dan 2 ekor anjing? Leo, anjing pelacak milik polisi, turut hadir dan mengendus TKP. Bolak-balik Leo mendatangi ruangan tempat para pembantu beristirahat. Ada apa ini? Sangat mencurigakan, pikir polisi. Apakah orang dalam terlibat? Polisi menanyai 5 pekerja Basuki, yakni 2 ART, seorang satpam, tukang kebun, dan sopir. Polisi juga menanyai keluarga yang terdiri dari sang anak Sisilia Sidawati dan sang istri asal Thailand, Nataya Narerat.
Kepada polisi, Nataya bilang kemarin dia pulang malam dari sebuah acara dan satpam yang membukakan pintu. Dia lantas naik ke kamarnya di lantai 2, menguncinya lalu tidur pulas. Saat itu menurutnya Basuki dan kedua ART juga sudah tidur. Polisi juga menemukan fakta bahwa pada saat kejadian ternyata satpam tidur, begitupun 2 ekor anjing. Dugaan sementara aksi itu dilakukan pelaku tunggal sebab hanya sepasang jejak kaki yang ditemukan di TKP. Tragedi yang menimpa sang maestro membuat banyak orang syok, tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah. Presiden Soeharto langsung mendapat laporan perihal itu dari Kapolda Metro Jaya. Berbagai isu mulai muncul. Basuki orang berduit. Lukisan-lukisannya bernilai mahal, dirinya sudah tua. Apakah mungkin pembunuhan itu ada kaitannya dengan perebutan warisan? Kepada media, Hans Abdullah, keponakan Basuki, menyampaikan kecurigaannya. Dia tidak percaya Basuki dibunuh karena motif perampokan. Dia menduga orang terdekat yang telah membunuh. Tak perlu membunuh kalau menginginkan hartanya. Dia toh terlalu tua untuk mempertahankan diri dari perampokan. Nyatanya tidak ada barang berharga milik korban yang diambil. Demikian katanya seperti dimuat pada harian Republika. Jenazah Basuki dibawa dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Melati, Sleman, Jogja, tak jauh dari pusara kakeknya yang terkenal, yakni tokoh perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pemakaman tersebut selain dihadiri Nataya dan Sisilia Sidawati, juga dihadiri anak dari istri pertama Basuki, yakni Saraswati, dan istri keduanya, yakni Maria alias Maya Mitchell. Sementara itu, polisi terus melakukan investigasi dan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Terdengar kabar seorang preman mabuk di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat mengumbar info penting tentang pembunuhan Basuki Abdullah. Polisi bertanya-tanya, apa alasan si preman membongkar rahasia itu? Ternyata si preman sakit hati pada seorang pelaku. Selain itu, hatinya juga tergerak membantu karena dia dan Basuki sama-sama orang Solo. Dari si preman itulah polisi berhasil mendapatkan nama-nama pelaku. Dan dalangnya adalah Wahyudi yang segera diringkus polisi. Wahyudi mengakui keterlibatan dirinya dan teman-temannya, yakni Amiruddin alias Nanda, Abdul Mukti, dan Sembiring. Ternyata Wahyudi sudah 2 tahun jadi tukang kebun Basuki. Sebenarnya polisi sudah mencurigai pria itu, sebab saat ditanyai keberadaannya pada malam kejadian, keterangannya selalu berubah-ubah. Selain itu, saat memeriksa TKP, Leo, si anjing pelacak, selalu mendatangi ruang istirahat pembantu. Ruang itu memang sering dipakai Wahyudi, dan sepertinya bau Wahyudi terbawa oleh Nanda saat masuk ke rumah Basuki, sebab beberapa hari belakangan Nanda dan Wahyudi tidur di satu tempat. Kepada polisi, Wahyudi menjelaskan suatu hari di sebuah rumah kosong yang dijaga temannya Abdul Mukti di Jalan Langsat, Jakarta Selatan, mereka berkumpul berempat. Waktu itu Wahyudi mengeluh kepada Nanda, Abdul Mukti, dan Sembiring bahwa dirinya pusing dan butuh duit. Adiknya baru saja bekerja sebagai sopir tetangga Basuki dan menghilangkan STNK mobil serta menabrak mobil orang lain. Si adik dipecat dan Wahyudi diminta membayar ganti rugi oleh si tetangga karena dirinya yang jadi penjamin adiknya. Wahyudi butuh uang 1,9 juta rupiah. Sebab itu dia ajak teman-temannya mencuri di rumah majikannya di Jalan Keuangan Raya Cilandak. Amiruddin alias Nanda setuju masuk seorang diri ke rumah majikan Wahyudi yang katanya kaya raya. Disobekkan kertas bungkus rokok, Wahyudi lalu menggambar denah rumah untuk Nanda. Pria itu juga menunjukkan cara memasuki rumah, jumlah penghuni, hingga barang berharga yang harus diambil, yakni berupa uang tunai yang jumlahnya hampir 300 juta rupiah, dan koleksi jam tangan majikan laki-lakinya di kamar tidur di lantai 1. Katanya majikannya pisah ranjang, yang laki-laki tidur di lantai 1, sedangkan yang perempuan tidur di lantai 2. Jangan khawatir. Saat malam, satpam dan anjing-anjing selalu tidur, kata Wahyudi pada Nanda. Sementara itu, polisi berhasil meringkus Nanda di Sukabumi. Sama seperti Wahyudi, pria itu pun mengakui perbuatannya. Yang membuat polisi bingung, bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah?
Nanda bilang dia memaksa badannya masuk lewat lubang angin yang sempit. Hal itu sempat bikin polisi takjub dan mengira Nanda punya ilmu tertentu. Nanda menjelaskan dia terlebih dulu membuka pakaiannya sebelum masuk lewat lubang angin dengan cara kepala terlebih dulu. Setelah berhasil masuk ke dapur, dia buka pintu dapur dan keluar untuk mengambil pakaiannya. Selanjutnya dia masuk kembali dan mengunci pintu dapur lalu mengenakan pakaian. Nanda mengatakan dia sempat naik ke lantai 2 dan mengamati kamar Nataya yang terkunci, baru kemudian turun ke lantai 1 dan melakukan aksi pencurian hingga tragedi itu terjadi. Setelah itu dia langsung naik taksi ke rumah kosong yang dijaga Abdul Mukti di Jalan Langsat. Di sana sudah menunggu teman-temannya termasuk Wahyudi. Dia serahkan puluhan jam tangan hasil curiannya kepada teman-temannya. Tapi dia berbohong dan bilang tidak menemukan uang tunai sehingga dirinya bisa mengantongi sendiri uang Rp200.000 yang dicurinya. Ketika kemudian di TV heboh berita tentang terbunuhnya pelukis kondang Basuki Abdullah, Nanda langsung memaki-maki Wahyudi sebab temannya itu tidak pernah memberitahu padanya majikannya ternyata orang terkenal. Nanda yang ketakutan kabur ke rumah pacarnya di Sukabumi hingga kemudian diringkus polisi. Kepada polisi, Nanda mengaku sebelumnya pada bulan Oktober, dia dan seorang rekannya juga pernah mencoba mencuri di kantor Galeri Basuki Abdullah di Jalan Sisingamangaraja, namun gagal karena mereka tidak bisa masuk. Sementara itu, tersebar kabar di media tentang hubungan ganjil pernikahan Basuki dan Nataya. Mereka pisah ranjang. Selama ini Nataya tidur di lantai 2, sedangkan Basuki di lantai 1. Lalu terdengar juga kabar hubungan yang kurang harmonis antara Nataya dan anaknya Cecilia. Nataya yang sempat menolak bicara dengan pers akhirnya bersedia diwawancarai surat kabar pembaruan. Berikut kurang lebih isi wawancara itu. Bagaimana tentang pemberitaan media massa atas tewasnya Bapak yang dikaitkan dengan keterlibatan Anda? Nataya menjawab, sekarang saya sudah tidak peduli dengan anggapan itu. Pandangan orang banyak saya terlibat itu wajar saja, sebab masyarakat melihat dari segi perbedaan usia yang terpaut 30 tahun. Tapi apa mereka bisa melihat bagaimana hubungan serta perjuangan saya dengan Bapak selama ini? Pada saat pertama membaca surat kabar, memang saya agak sedih. Kok sampai hati menduga saya terlibat? Apa ada seorang istri yang tega membunuh suaminya? Kalau suami meninggal, wajar saja sedih. Apalagi tewas dibunuh. Apa masyarakat tahu bagaimana perasaan saya pertama kali lihat tubuh Bapak tertelungkup di samping tempat tidur? Saya langsung pingsan. Wartawan bertanya lagi, tuduhan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah pisah ranjang selama ini. Soal pertengkaran Anda dengan anak Cecilia Sidawati ditambah dengan seringnya Anda ke pesta seorang diri dan pulang larut malam. Nataya menjawab, memang benar saya sudah pisah ranjang dengan Bapak, tapi jangan diartikan pisah ranjang ini secara negatif atau tidak rukun lagi. Semasa tinggal di perumahan Sangrila Raya, kami sudah tidak tidur dalam satu kamar. Kalau dihitung-hitung sudah lama juga tidur pisah. Bapak menyuruh saya tidur sendiri karena tidak ingin saya terganggu, sebab setiap malam Bapak tidur mengigau. Satu lagi kebiasaan Bapak, bisa terbangun setiap pukul 1 pagi. Setelah bangun biasanya Bapak membaca atau menulis sesuatu. Karena Bapak sayang sama saya, maka menganjurkan tidur sendiri. Tapi kalau saya lagi nonton TV di kamar, Bapak sering datang dan berbaring di samping saya. Sering pula dia tertidur di kamar saya sampai pagi. Mengenai pergi ke pesta seorang diri, itu karena Bapak tidak sempat. Saya disuruh pergi bukan atas kemauan sendiri. Kalau masalah pertengkaran dengan Sisil hanya soal pergaulan anak zaman sekarang. Saya hanya berkeinginan Sisil tidak terlalu manja pada bapaknya. Mungkin nasihat saya dianggap terlalu keras sehingga mengakibatkan pertengkaran. Tapi saya pikir pertengkaran antara seorang ibu dan putrinya biasa demi kebaikan anaknya. Bapak juga tahu kok soal pertengkaran itu? Wartawan kembali bertanya. Menurut informasi, sebelum Bapak dibunuh, Anda pulang dari pesta dalam keadaan mabuk, dan di mobil ada 3 lelaki. Apakah di antaranya ada teman khusus, seperti isu yang beredar selama ini? Nataya menjawab, saya memang malam itu ikut pesta di rumah teman di Pondok Indah. Sebelum ke pesta, saya mengajak Bapak. Tapi katanya kurang enak badan, jadi saya berangkat diantar sopir. Malam itu saya memang minum, namun tidak sampai mabuk. Sekitar pukul 11:30 malam, saya pulang ke rumah diantar 2 teman saya dan seorang sopir.
Semuanya memang laki-laki, tapi mereka tidak masuk ke rumah. Setelah itu saya naik ke lantai 2 menuju kamar dan kemudian tidur. Kalau soal teman khusus, saya tidak punya. Tapi yang mengagumi saya mungkin banyak ya. Sialnya saya ini istri pelukis terkenal. Dan tentu banyak orang sering melihat. Bapak punya pengagum khusus, saya juga demikian. Apalagi saya ini kan masih kelihatan muda. Wajar saja kalau banyak yang melirik. Bapak juga tahu soal itu. Namun jangan salah. Saya punya prinsip, semua orang berhak menyenangi saya, tapi jangan harap dapat memiliki. Wartawan bertanya lagi, mengenai peristiwa pembunuhan malam itu, apa Anda tidak mendengar ada suara kaki menuju lantai 2 ke arah kamar Anda? Nataya menjawab, saya tidak dengar suara apa-apa, mungkin karena pengaruh alkohol yang saya minum di pesta, jadi saya tidur nyenyak. Demikian kurang lebih isi wawancara Nataya. Saat dilakukan rekonstruksi di kediaman Basuki di Jalan Raya Keuangan Cilandak, ratusan warga dan puluhan wartawan turut menyaksikan. Rekonstruksi dipimpin Kapolres Jakarta Selatan Letkol Polisi Adang Rismanto. Amiruddin alias Nanda tampak tenang. Sisilia Sidawati, anak tunggal Basuki dan Nataya, menjerit histeris dan berteriak pada Nanda, "Kamu kejam, kamu pembunuh berdarah dingin, cium darah papa saya." Kepada ibunya Nataya, Sisil berkata, "Dia pembunuh berdarah dingin, Ma. Lihat itu matanya." Nataya tak henti mengucurkan air mata dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Meskipun perbuatannya kejam, Papa telah memaafkannya. Papa selama hidupnya penuh maaf. Ishak Nataya. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Amiruddin alias Nanda terbukti bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun, lebih ringan dari tuntutan JPU 20 tahun penjara. Sedangkan pelaku lainnya yakni Wahyudi, Abdul Mukti dan Andi Sembiring divonis 12 hingga 10 tahun. Dan demikianlah akhir kisah kehidupan Basuki Abdullah. Harimau mati meninggalkan belang. Sang maestro wafat meninggalkan karya seni lukisan yang dikagumi hingga saat ini. Sesuai dengan wasiat Basuki yang telah dibuat pada tahun 1993 di depan notaris, rumah miliknya di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak, Jakarta Selatan diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan museum. Lewat wasiatnya, Basuki juga telah mengatur pembagian harta warisan untuk sang istri Nataya Narerat dan kedua anaknya yakni Saraswati dari istri pertama dan Sisilia Sidawati. Pada 2001, rumah itu resmi menjadi Museum Basuki Abdullah yang menampilkan lukisan-lukisan karyanya, termasuk barang-barang pribadi koleksinya, serta kamar tidur tempat terjadinya tragedi berdarah itu. Satu lagi info, Leo, anjing pelacak polisi yang telah ikut berjasa membongkar kasus tragis yang menimpa Basuki Abdullah, mati pada tahun 2004 di usia 13 tahun, usia yang tua untuk seekor dogo. Saat dulu bertugas memecahkan kasus, usia Leo masih muda, 2 tahun. Baiklah, sebelum kusudahi cerita ini, coba bersama kita bayangkan seorang anak berusia 10 tahun. Nah, di usia inilah, seperti yang dikisahkan di awal cerita, pada tahun 1925, Basuki menggambar Mahatma Gandhi di atas kertas dengan pensil. Dan inilah hasil gambar sang anak berusia 10 tahun itu. Memang, Basuki Abdullah layak disebut maestro. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.